guys, selamat datang lagi di channel YouTube Mega Bayi. Bukan Mega namanya kalau nggak ngomongin ide-idean. Kali ini kita bakal ngomongin tentang kasusnya Ria Chakraborty yang kemarin hari Selasa baru aja ditahan oleh NCB. Jadi seperti apa kelanjutannya, kalian bisa tonton nanti videonya. Tapi biasa sebelum lanjut ke videonya, kalian bisa like, subscribe, dan juga follow Instagramku di @IMMegameg. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku mau sedikit promosi ke kalian. Kalian yang ada di daerah Jakarta, kalian bisa dengerin radio di salurannya 106,6, namanya V Radio. Di situ kalian bisa request lagu, dapat juga info-info terbaru di Indonesia. Kalian bisa dengerin lagu-lagu tahun 80 sampai 90-an, dan kita juga sering ada talk show tentang komunitas-komunitas yang ada di Jakarta. Pokoknya kalian dengerin aja, itu radionya seru banget di 106,6 V Radio, lagunya beda. Oke, kalau gitu lanjut aja ke videonya. Tapi seperti biasa, duduk yang nyaman, nikmati papan, dan jangan kemana-mana because it's in the time with Megameg. Oke guys, jadi minggu ini kita balik lagi ke kasusnya Sushant Singh Rajput, tapi kita lebih fokus ke Rianya ya, karena kebetulan Selasa kemarin tanggal 8, Ria ini baru aja ditahan oleh NCB, dan kalian banyak banget yang komen minta dibahas videonya dong kak, gitu kan. Jadi minggu ini aku bakal ngebahas apa sebenarnya yang terjadi di balik penahanan Ria Chakraborty ini, tapi nggak semuanya, karena kan beberapa yang mengaku udah beberin di community. Dan kalau misalkan kalian minta setiap minggu kasusnya Sushant dinaikin tuh kayak menurut aku tuh bakal basi banget. Nah, terus buat video kali ini, kalian yang pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di balik penahanan Ria Chakraborty ini, kita langsung aja cek videonya. Oke, sekarang kita mulai dari kasusnya Ria yang kemarin mengagetkan banget ya. Hari Selasa tiba-tiba dia ditangkap gitu kan. Ditahan sebenarnya sih, lebih tepatnya tuh dia ditahan, karena kalau ditangkap tuh kayak udah sebagai tersangka gitu loh. Tapi di sini Ria baru ditahan, belum sebagai tersangka, tapi sambil menunggu keputusan pengadilan, sama seperti tahanan-tahanan sebelumnya kayak Showik, Samuel, dan juga beberapa orang. Nah, Ria ini kemarin ditangkap dengan dugaan bahwa dia ini memiliki keterlibatan dalam mendapatkan narkoba yang menyebabkan atau yang mendorong kematian Sushant Singh Rajput. Jadi sebenarnya menurut NCB, dia ini bukan pelaku utama dalam kematian, tapi dia hanya terlibat dalam mendapatkan narkoba. Emang karena fokusnya NCB emang ke narkoba sih sebenarnya, bukan ke langsung pembunuhannya, karena kalau ke pembunuhannya kan lebih ke CBI. Seperti yang kita tahu, Showik dan juga Samuel kan sebelumnya udah ditahan duluan gitu, karena mereka juga terbukti terlibat dalam mendapatkan ini, apalagi mereka yang secara langsung melakukan transaksi sebenarnya. Jadi Samuel sama Showik ini melakukan transaksi di seluruh Ria. Sebenarnya bukan Ria yang melakukan transaksi secara langsung. Dan juga sebenarnya selain mereka bertiga itu ada beberapa lagi yang ditangkap, tapi emang nggak familiar buat kita, karena mereka ini cuman kayak mungkin temannya Sushant, temannya Ria, temannya Showik, terus juga kayak temannya Samuel. Sebenarnya banyak banget, ada sekitar 8 atau 9 orang yang udah ditangkap, dan mereka juga sama-sama udah ditahan gitu. Tapi nggak terlalu familiar, aku jelasin ke kalian pun kayak pasti juga kayak I don't care gitu kan kalian. Showik sama Samuel emang mengakui kalau mereka melakukan transaksi, tapi emang disuruh oleh Ria, bukan mereka sendiri yang berniat melakukan transaksi. Ini adalah kronologi penangkapan Ria Chakraborty. Jadi biar sedikit informasi aja buat kalian. Jadi sebelumnya Ria ini emang udah diinterogasi selama 3 hari berturut-turut sebelum dia akhirnya resmi ditahan oleh NCB pada hari Selasa, di mana dia ini memiliki kaitan dan juga keterlibatan dari sudut pandang narkotika terhadap kematian Sushant Singh Rajput. Di mana sebelumnya dia pas hari Selasa ditangkap itu, dia harus bermalam di NCB malam itu juga, mungkin karena udah termasuk tahanan kali ya, dia ditahan di dalam. Dan akhirnya pada hari Rabu dia harus dipindahkan ke penjara Baikula setelah resmi jadi tahanan NCB. Dia ini langsung mengajukan permohonan jaminan ke pengadilan khusus di India, dan dia ternyata permohonan jaminannya ini ditolak, dan Ria ini dituduh dengan pasal 27A tentang undang-undang obat narkotika dan juga psikotropika. Nah, ketika pengadilan ini menolak
permohonan jaminannya Ria ini langsung dikirim ke tahanan judisial hingga tanggal 22 September. Sedangkan sebelumnya si Showit dan juga Samuel udah dikirim duluan, di mana mereka berdua itu ditahan hingga tanggal 23 September. Dan tentang permohonan jaminan Ria Chakraborty yang ditolak oleh pengadilan ini adalah di mana Ria ini menuliskan hal-hal yang menurutnya bisa meringankan dirinya terhadap penahanan itu, di mana dia nulis itu bahwa Ria menyatakan dia tidak bersalah sepenuhnya terhadap kasus ini, dan dia menuduh NCB secara penuh salah melibatkan dia. Intinya kayak NCB itu salah sasaran lah gitu. Dia juga nulis kalau dia dipaksa untuk membuat pengakuan yang memberatkan dirinya. Kabarnya Ria ini pas diinterogasi itu tidak ada petugas perempuan sama sekali seperti yang harusnya ada gitu kan. Jadi mungkin berdasarkan hukum di sana ketika terjadi interogasi dan yang diinterogasi perempuan harus ada petugas perempuan juga di situ, tapi menurut Ria tuh nggak ada di situ. Dan akhirnya setelah permohonan jaminan ini ditolak, Ria Chakraborty dan juga pengacaranya kabarnya akan memindahkan permohonan jaminan ini ke pengadilan tinggi di Mumbai. Jadi sebelumnya dia ke pengadilan lokal gitu loh, bukan ke pengadilan tinggi. Akhirnya dia minggu depan, mungkin berarti minggu ini pas kalian nonton, mungkin permohonan jaminannya udah pindah ke pengadilan tinggi Mumbai. Selanjutnya kita mau ngebahas tentang Justice for Ria. Jadi, ketika NCB secara resmi menahan Ria, banyak banget artis-artis India, bahkan artis Bollywood yang ikut-ikutan hashtag Justice for Ria, yang bikin orang-orang ngerasa kayak gini. Mungkin terutama yang fansnya Sushan rasa kayak gini, kok bisa-bisanya sih, heran banget ketika Ria ini udah dinyatakan banyak banget bukti-bukti yang menyatakan dia ini bersalah, kok masih ada orang yang bikin Justice for Ria gitu kan. Tapi mungkin kalian tuh juga harus tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di balik hashtag Justice for Ria ini. Banyak yang menganggap Ria ini sebenarnya bukan pelaku utama dari kematian Sushant Singh Rajput, karena dia ini bisa aja cuma dikambing hitamkan gitu loh, kayak dijadiin umpan lah gitu kan, dijadiin umpan biar aja dia yang salah gitu kan. Tapi sebenarnya dia tidak sekejam itu gitu, sebenarnya nggak sejahat itu mungkin ya gitu kan. Nah, kalau kalian ingat pas sebelum dia secara resmi ditahan oleh NCB, dia datang ke NCB dengan pakai baju kurti warna pink gitu. Dia datang pakai masker, dia dikerumunin banyak banget wartawan, banyak banget polisi, yang notabene dia perempuan sendiri di situ. Kayak yang creepy banget gak sih, perempuan sendiri di tengah-tengah banyak banget cowok. Nah, akhirnya besoknya pas dia kembali ke NCB, sebelum dia resmi ditahan itu, dia pakai baju warna hitam. Tulisannya kayak roses are red, violets are blue, let's smash the patriarchy, me and you gitu kan. Jadi maksudnya kayak yang itu kayak pantun gitulah, bahasanya kita kayak pantun yang artinya kayak ayo kita lawan patriarki, aku dan kamu gitu. Kayak intinya ayo kita lawan patriarki secara bersama-sama. Jadi patriarki itu kan dimana ketika seseorang menganggap laki-laki itu satu level di atas perempuan gitu. Jadi ya ini perempuan ini laki-laki gitu lah. Jadi kayak laki-laki tuh di atas perempuan satu tingkat gitu lah. Ini nggak bisa nih kayak gini gitu kan, karena ketika artis cowok ada urusan sama polisi tuh nggak sampai dikerumunin gitu kan. Tapi ketika perempuan kok sampai dikerumunin kayak gini, jadi ngerasa kayak kok beda sih perlakuannya ke perempuan sama ke laki-laki, wartawan ini juga polisi ini gitu kan. Akhirnya ini dibandingin sama Shah Rukh Khan sama Salman Khan pas mereka juga jalan bareng sama polisi yang nggak pernah hampir dikerumunin kayak gitu. Menurut mereka tuh ini nggak adil Ria diperlakukan seperti ini, karena bahkan ketika NCB menangkap Ria ini nggak ada bukti narkoba di tangan Ria gitu kan. Tapi NCB memiliki bukti chattingan Ria dengan Showik, dengan Samuel, yang membuktikan kalau memang dia ini memiliki keterlibatan dalam mendapatkan narkoba. Oke, tapi yang bikin mengagetkan adalah ketika Ria ini katanya menyebutkan 25 sampai 28 artis India papan atas yang diduga terlibat dalam kasus narkotika ini. Di situ semua orang kayak langsung kayak gini, oh pantas semua bikin Justice for Ria biar Ria nggak ditangkap, biar kasusnya nggak diteruskan. Karena apa? Karena sebelumnya kita ingat hampir 80% artis di India itu menggunakan narkotika. Otomatis kalau misalkan Ria ketangkep, dia ngungkapin nama, hampir semua dong ditangkap gitu kan.
Dan mungkin NCB juga nggak bakal secara gampang ngebiarin mereka nggak ditangkap gitu aja, karena gini ya, hampir semua negara itu melarang penggunaan narkotika yang nggak semestinya gitu kan. Kayak narkoba mungkin boleh dipakai buat obat atau buat menyembuhkan penyakit tertentu, tapi harus sesuai dengan resep dokter dan juga emang harus sesuai dengan petunjuk gitu kan. Nggak mungkin dipakai buat pesta atau buat sebagainya, itu kan kalau itu udah pasti terlarang gitu. Nah di situ mungkin artis-artis pada takut, pada ayolah angkat suara biar biar kita nggak ketahuan juga dong gitu kan, kita angkat suara buat Ria gitu. Karena nggak mungkin kan NCB dan India ini membiarkan gitu aja gembong-gembong narkoba ini yang udah mulai kelihatan, kan pasti bakal dipandang buruk negara lain gitu kan kalau hal kayak gini dibiarin. Kayak mungkin Indonesia lah ikut-ikutan gitu, kok India artis-artisnya punya narkoba dibiarin sih gitu kan, jatuhnya bakal ke negaranya. Jadi menurut aku juga mereka nggak bakal ngebiarin pengguna narkoba ini selesai gitu aja meskipun mereka artis papan atas, karena ini urusannya udah internasional gitu kan kalau narkoba gitu. Tentang Ria Chakraborty yang kabarnya hanya sebagai kambing hitam atau dikambing hitamkan dalam kasusnya Sushant Singh Rajput ini gitu. Kayak sebenarnya tuh kasusnya Ria yang ditangkap oleh NCB ini hanya digunakan untuk mengalihkan isu atau menutupi isu yang lain. Jadi seperti yang kita tahu sekarang, kasus Sushant ini kan dibagi jadi 3. Tentang pencucian uangnya yang diatasi oleh ED, tentang dari sudut pandang narkotika yang diurusi oleh NCB, dan juga tentang kasus pembunuhannya yang diurusi oleh CBI. So guys, dari 3 ini yang tertutup adalah tentang CBI, tentang ED dan juga tentang narkotika. Ini masih kelihatan karena dua-duanya yang ibaratnya yang tertuduh adalah Ria, pencucian uang Ria dan juga narkotika Ria, tapi tentang CBI langsung ketutup gitu aja oleh kasusnya Ria Chakraborty ini. Dan bahkan kalau kalian sempat baca di community aku pernah ngasih informasi ke kalian bahwa CBI, juru bicara dari CBI dia menyatakan kalau dia nggak akan mengekspos hasil penyelidikan CBI ke media, yang mungkin ya who knows lah gitu kan, kita nggak pernah tahu hasilnya seperti apa ketika mereka nggak mempublish ke media. Tapi emang juga mungkin itu adalah prosedur kerja mereka, jadi kita nggak bisa memaksa mereka untuk mengungkap ke publik. Jadi emang pada kasus penahanannya Ria ini, mungkin aja Ria ini juga sebagai korban sih, tapi bukan korban sesungguhnya ya, tapi dia ini dikorbankan oleh kelompok lain atau orang lain gitu kan. Karena seperti yang kita tahu loh, di Bollywood itu banyak banget wanita-wanita yang menjadi korban di industri yang mungkin juga digunakan untuk menutupi suatu kasus-kasus yang lain gitu kan. Ada yang sampai keluar dari industri, ada yang dia nggak dapat film lagi, ada yang mungkin meninggalnya nggak wajar, banyak banget yang, dan itu korbannya perempuan-perempuan. Karena mungkin gini ya, bagi mereka itu mungkin perempuan itu lemah gitu kan, jadi yaudahlah kita korbanin ini aja gitu. Karena kalau yang dikorbanin perempuan, pada akhirnya kasus ini kayak bakal tenggelam, udahlah nggak usah gitu kan, atau kayak mereka bakal menang. Nah di sini mungkin Ria ini juga sedang menjadi salah satu dari mereka yang Ria ini sebenarnya nggak sebersalah itu sih menurut aku gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan ya Ria ini tahu sesuatu, karena mau nggak mau Ria ini kan pada masa itu dia emang orang yang terdekat dengan Sushant. Karena nggak mungkin sih kayak Ria sama sekali nggak tahu tentang sesuatu di balik ini tuh, Ria nggak mungkin nggak tahu gitu kan. Dan tentang pencucian uang mungkin ya namanya perempuan gitu kan ya, gitu kan, banyak sih sebenarnya, nggak Ria aja. Tentang hal ini mungkin keluarga Sushant tuh lebih sakit hatinya tuh kayak, lu yang pas lagi sama anak gua lu udah ngambil duit anak gua, terus lu tahu sesuatu kenapa nggak ngasih tahu ke kita. Mungkin lebih sakit hatinya karena itu sih. Oke, dan buat kalian yang masih menganggap bahwa Ria ini pelaku utama dari kematian Sushant Singh Rajput, aku bakal ngasih tahu ke kalian beberapa orang yang ngomong Ria ini sebenarnya bukan pelaku utama, bahkan orang-orang ini dari pihak Sushant. Di antaranya adalah nanti yang aku bahas dari Ankita Lokhande dan Kangana Ranaut, di mana mereka berdua yakin sebenarnya Ria ini bukan pelaku utama. Yang pertama adalah dari Ankita Lokhande, yang kita tahu dia ini udah lama banget sama Sushant menjalin hubungan sekitar 6 tahun, akhirnya harus kandas gitu kan. Kayak Ankita ini mungkin sebenarnya udah tahu banyak tentang Sushant, dan juga mungkin Sushant beberapa kali cerita ke dia.
Di sini pas hari penangkapannya Ria Chakraborty, Ankita ini kayak memposting suatu foto gambarnya gini gitu. Jadi di postingannya itu si Ankita bilang kayak gini, sekali lagi saya mengklarifikasi, ketika ditanya oleh media kepada saya apakah saya merasa ini pembunuhan, dari awal saya tidak pernah mengatakan ini suatu pembunuhan atau siapapun bertanggung jawab atas ini. Saya hanya membantu keluarga teman saya dan juga saya membantu almarhum teman saya untuk mendapatkan keadilan. Dan masih banyak lagi sih, dia nulis banyak banget gitu. Yang intinya sebenarnya dia tuh nggak menyalahkan si Ria ini sebagai pelaku utama, tapi Ankita ini yakin kalau Ria ini tahu sesuatu. Jadi yang kita tuh kayak gini, lu tahu sesuatu kenapa nggak bilang dari dulu gitu kan, sekarang lu ditangkap kan, itu adalah karma lu gitu. Intinya Ankita ini emang udah beberapa kali sih ngomongin tentang karma gitu yang emang ditujukan untuk Ria, tapi dia emang nggak pernah bilang kalau oke, Ria ini adalah pembunuh Sushant Singh Rajput. Dia nggak pernah bilang kayak gitu. Selain Ankita Lokhande, orang dari pihak Sushant yang juga mengakui bahwa sebenarnya Ria ini juga bukan pelaku utama dari pembunuhan, kalau emang ini pembunuhan gitu kan. Itu adalah Kangana Ranaut yang dari awal dia emang vokal banget juga terhadap justice for Sushant dan juga terhadap nepotism di India gitu. Dia juga nggak yakin kalau misalkan, bahkan dia bukan gak yakin lagi sih, tapi emang dia udah meyakini kalau Ria ini sebenarnya bukan pembunuh dari Sushant. Tapi mungkin emang dia juga tahu sesuatu, dia terlibat dalam kasus ini gitu. Kangana bilang kayak gini, saya selalu mengatakan Ria hanyalah kambing hitam dari kasus ini. Ya, dia mungkin gold digger tuh kayak ya cewek matre gitu lah. Ya, dia mungkin gold digger ataupun pemabuk gitu kan. Tapi menurut Kangana ya, meskipun dia gold digger ataupun dia pemabuk, bukan berarti si Ria ini juga pembunuh gitu kan. Tapi menurut Kangana, dia tahu sesuatu. Nah, satu hal yang harus dilakukan oleh Ria ketika udah kayak gini adalah mau gak mau Ria ini harus mengungkapkan nama-nama di balik Sushant Singh Rajput yang sekarang gitu kan. Kayak yang apa sih penyebabnya gitu kan, siapa yang menyelesaikan karirnya, siapa yang merebut film-filmnya, siapa yang merusak reputasi dan juga karirnya. Pokoknya mau gak mau Ria ini harus mengekspos semua orang yang dibalik ini. Oke guys, jadi itu tadi video tentang Ria Chakraborty yang baru aja kemarin ditahan oleh NCB. Gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di bawah tanggapan kalian terhadap penahanan Ria ini. Apa kalian sampai detik ini masih menganggap Ria ini tersangka utama dalam kasus kematiannya Sushant Singh Rajput? Karena who knows gitu, kita nggak pernah tahu di balik ini sebenarnya siapa. Meskipun mungkin Ria tahu, kita tunggu aja sampai CBI mengekspos ini. Akankah CBI menyelesaikan tugasnya dengan baik atau bakal akhirnya kasus ditutup seperti yang udah sebelum-sebelumnya? Oke, kalau gitu segitu aja video kita hari ini. Makasih buat kalian yang udah nonton video aku. Kalau gitu, have a nice day and bye.